Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholiso dari kelas 6B Akuntansi Reguler Pagi NPM 19 12 10 68. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tipe faktor yang tidak dapat dikembalikan. Nah, tipe faktor yang tidak dapat dikembalikan yaitu ada 3. Yang pertama, faktor ekonomi dan persaingan. Yang kedua, force majeure atau kekuatan besar. Dan yang ketiga yaitu interdependencies atau saling ketergantungan. Nah, yang pertama yaitu faktor ekonomi dan persaingan. Nah, yang tidak dapat dikendalikan yaitu faktor ekonomi dan persaingan. Misalnya, salah satunya itu dipengaruhi permintaan konsumen, harga pokok atau jasa, dan atau biaya yang melakukan bisnis atau yang disebut dengan biaya faktor. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen dan harga, yaitu siklus bisnis tindakan pesaing, perubahan konsumen, boikot konsumen, perubahan hukum dan peraturan yang serta tingkat devisa. Nah, sementara itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran permintaan bahan baku, antara lain adalah tenaga kerja, devisa, modal, peraturan, dan pajak. Nah, hampir setiap ukuran hasil lainnya juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor ekonomi yang tidak bisa dikendalikan oleh faktor persaingan. Nah, sebagai contoh yaitu harga saham, perusahaan dipengaruhi oleh siklus pasar, rumor, dan selera investor atau mood. Nah, yang kedua yaitu force majeure atau kekuatan besar. Nah, di sini bahwa perubahan faktor ekonomi tidak dapat dikendalikan, seperti misalnya untuk force majeure ini adalah bencana alam, hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan atau hal yang dilakukan oleh manusia, dan juga hal-hal yang dilakukan oleh parlemen atau pemerintahan. Nah, dan semua hal yang dapat mengindikasikan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan tidak beralasan yang bisa disebabkan oleh alam. Kekuatan lain yang tidak dapat dikendalikan oleh para pekerja, kejadian yang sama sekali tidak dapat dikendalikan, seperti badai, gempa bumi, kebanjiran, kerusuhan, adanya teroris, meninggalnya eksekutif penting, atau karena kelalaian, misalnya kebakaran, kerusakan, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah yang tidak dapat dikendalikan oleh kita sebagai manajemen. Lalu yang ketiga yaitu interdependencies atau saling ketergantungan. Nah, ini menandakan bahwa entitas tidak sepenuhnya mandiri, jadi saling bergantung. Nah, kita juga sebagai manusia, makhluk sosial pun saling ketergantungan, tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Nah, di sini menggunakan sumber daya menandakan bahwa tidak semua entitas sepenuhnya mandiri, yang menyebabkan pengukuran hasil entitas dipengaruhi oleh entitas lain dalam organisasi. Jadi semua manusia maupun juga entitas itu sama tidak bisa hidup sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.